Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Padilah Nurjaman. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan ke-6 dari SDN Cisampi 1, Kecamatan Dauan, Kabupaten Subang. Di sini saya akan menjelaskan tentang demonstrasi konseptual pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Ia merupakan seorang aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politis, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia di zaman penjajahan Belanda. Ki Hajar Dewantara sebagai pendiri perguruan taman siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang pertama yaitu menuntun, kedua pendidikan diibaratkan sebagai petani dan benih tanaman, yang ketiga adalah budi pekerti, keempat bermain, kelima pendidikan berpihak pada murid. Kita mulai saja pada pembahasan yang pertama tentang pendidikan yang menuntun. Pendidikan berperan sebagai penuntun atau pamong bagi seorang anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidup, dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. Fungsi pendidikan untuk menuntun tumbuh kembang anak agar potensi yang dimilikinya dapat berkembang dengan baik sesuai dengan kodrat yang dimiliki anak. Kemudian, pembahasan yang kedua tentang pendidikan diibaratkan sebagai petani dan benih tanaman. Hal ini dimaksud bahwa pendidik diibaratkan sebagai petani yang menanam atau merawat benih dan murid diibaratkan sebagai benih yang beragam untuk ditanam. Kesimpulannya, semakin baik seorang pendidik dalam menuntun dan memberikan perhatian kepada anak, semakin baik pula potensi yang dihasilkan oleh anak dan menjadikan seorang anak menjadi manusia yang berkualitas. Yang ketiga, yaitu tentang budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti, watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Pendidik harus dapat merubah budi pekerti murid agar menjadi lebih baik. Kemudian, yang keempat yaitu bermain. Bermain merupakan kodrat anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, permainan anak itulah pendidikan, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar maupun belajar sambil bermain. Yang kelima, pendidikan yang berpihak kepada murid. Pendidikan yang berpihak pada murid menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidik harus berpihak pada murid sesuai dengan kodratnya, yaitu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidik dan murid dapat berkolaborasi untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh murid agar murid dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan potensi yang dimiliki murid, sesuai dengan semboyan pendidikan Ing Arso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tutpuri Handayani, yaitu di depan memberi contoh atau teladan, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Pendidikan haruslah menyenangkan agar terwujudnya merdeka dalam belajar. Asas Trikon menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah landasan atau prinsip pendidikan yang bertautan dan bergabung menjadi satu kesatuan seperti tata surya yang tercipta di alam semesta. Ki Hajar Dewantara mengenal asas Trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Apa itu kontinu? Kontinu berarti terus-menerus dan berkesinambungan. Konvergen berarti adanya perpaduan, sedangkan konsentris berarti adanya penyatuan atau terpusat. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan.
Adanya suatu perpaduan antara pendidikan lokal dan pendidikan luar akan menambah nilai pendidikan kita. Akan tetapi, pendidikan harus terpusat pada pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila. Penerapan gagasan terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan di sekolah. Yang pertama, menerapkan pendidikan yang berpusat pada murid. Yang kedua, merancang pembelajaran yang berpusat pada murid dengan menggunakan sebuah model yang inovatif dan kooperatif dalam membentuk kemampuan komunikasi yang baik dan kolaboratif. Ketiga, murid belajar sesuai dengan minat dan potensinya. Keempat, menerapkan pendidikan yang menyenangkan sesuai dengan nilai-nilai agama, kebudayaan, dan menerapkan pembelajaran berbasis teknologi. Kemudian, tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan di sekolah. Yang pertama yaitu pendidikan yang masih berpusat pada guru. Solusinya, dengan memberikan kesempatan kepada murid untuk mengemukakan pendapat dalam belajar di kelas dan bekerja sama dalam menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Kedua, perlu pengembangan ilmu terkait dengan model, pendekatan, dan strategi yang cocok dalam pembelajaran. Solusinya, dengan mengikuti pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan ilmu agar dapat merancang pembelajaran yang berpusat pada murid dengan menggunakan model, pendekatan, dan strategi yang tepat dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, masih ada sebagian murid yang belum dapat menggunakan multimedia dalam pembelajaran berbasis teknologi. Solusinya yaitu dengan terus melakukan pelatihan kepada murid agar dapat menggunakan teknologi sebagai media pembelajaran. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.